Pulih, terluka, bangkit, dan sembuh. Cerita pendek karya Kesha Irena Widiarto dari kelas 9C. Hujan deras membasahi atap sekolah sore itu. Di ruang kelas yang sudah kosong, hanya terdapat satu bangku yang masih terisi. Seorang gadis duduk membungkuk dengan tangan gemetar yang sedang menggenggam pulpen. Air matanya jatuh satu persatu ke atas halaman buku harian. Lembar itu penuh coretan yang disebabkan karena rasa luka yang ia alaminya. Aku gak tahu gimana rasa dicintai balik, tapi aku tahu banget gimana rasa dimanfaatin pakai nama cinta. Mungkin aku sudah terlalu sibuk menambal lukanya, sampai lupa kalau diri aku sendiri sudah mau hampir habis. Dan dengan satu tarikan nafas panjang, ia menutup bukunya. Untuk pertama kalinya, Alia memutuskan untuk berhenti. Pagi itu, SMA Angkasa Harapan seperti biasa dipenuhi dengan suara riuh siswa-siswi yang berlalu lalang. Beberapa tertawa sambil membicarakan tugas, yang lainnya tergesa-gesa karena hampir terlambat. Di antara keramaian itu, Alia melangkah dengan langkah kecilnya. Rambut lembutnya bagaikan sutra yang dikucir setengah dan senyum manisnya di wajah. "Alia, bawa contekan PR nggak?" teriak seseorang dari ujung koridor. "Tenang aja, gue udah fotokopi buat kalian," jawab Alia sambil tertawa mengeluarkan map penuh kertas tugas. Gadis itu memang selalu begitu, ramah, ceria, dan murah hati. Bagi banyak orang, dia seperti vitamin yang terus berjalan, menularkan semangat, memperbaiki suasana, dan menyembunyikan rasa lelahnya sendiri. Ia adalah orang yang meminjamkan bahunya untuk bersandar, telinganya untuk mendengar, dan hatinya untuk memahami bahkan ketika dia sedang rapuh. Tapi tak ada seseorang pun yang benar-benar tahu siapa Alia sebenarnya saat bel berbunyi dan ruang kelas sepi. Di rumah, dia bukan si ceria yang semua orang puji. Ia hanyalah seorang anak perempuan yang sering berbicara dengan pantulan diri di cermin. Bahkan dia sering mencari makna di balik tatapan yang ia tahu sudah mulai redup. Malam-malamnya sunyi, ditemani buku harian dan lagu-lagu galau yang diputar dari ponsel. Alia hidup bukan tanpa beban. Dia hanya pandai menyembunyikan luka. Dia belajar dari kecil bahwa tidak semua kesedihan layak didengar, dan tidak semua air mata pantas dimengerti. Maka ia memilih menjadi cahaya bagi orang lain, meski jiwanya perlahan padam. Di kelas, Alia adalah ketua kelompok yang bisa diandalkan, murid yang disukai guru, dan sahabat yang siap dipanggil kapan saja. Tetapi di balik semua itu, hanya satu yang diam-diam mengisi ruang hatinya, yaitu Davin, cowok dingin yang duduk dua bangku di belakang yang jarang bicara, tapi sekali menatap bisa membuat dunia Alia menjadi sunyi. Alia menyimpan perasaannya dalam-dalam. Ia percaya bahwa cukup dengan ada di dekatnya, cukup dengan mendengarkan ceritanya, cukup dengan memahami sisi kelamnya, suatu saat Davin akan menoleh dan menyimpan rasa pada Alia. Hari itu mendung menggelapi langit sekolah. Bukan hujan, tapi cukup membuat cahaya matahari enggan menyentuh jendela ruang kelas 10 IPA 2. Suasana yang lesu, guru sedang menjelaskan pelajaran fisika, dan sebagian besar siswa terlihat seperti sedang menghitung detik menuju bel istirahat. Kecuali satu orang, Davin. Duduk di bangku paling belakang dekat jendela, mengenakan jaket hitam meskipun udara tak sedingin itu. Tatapannya kosong mengembus kaca seolah sedang menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Alia memperhatikannya diam-diam dari baris tengah. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya ia melihat Davin seperti itu. Tapi entah kenapa hari itu berbeda. Ada sesuatu di raut wajah Davin yang membuatnya berhenti mencatat dan mulai bertanya-tanya. Davin tidak seperti siswa lain.
Ia tidak pernah ikut nongkrong di kantin, tidak pernah ikut rapat OSIS, bahkan tidak pernah benar-benar terlibat dalam percakapan kelas. Orang-orang menyebutnya dingin, cuek, gak ramah. Tapi Alia melihat hal lain. Saat David diam, ia melihat sedang menahan sesuatu. Saat ia menghindari tatapan seorang, seolah ia takut jika ada melihat isi hatinya. Dan ketika ia sekali berbicara singkat, pelan, tanpa basa-basi, Alia merasakan ada beban yang terlalu berat untuk seorang remaja yang ditanggung seperti mereka. Dan semuanya semakin terasa jelas ketika hari itu. Saat jam istirahat, Alia tak sengaja masuk ke perpustakaan dan melihat Davin menangis diam-diam di balik rak buku. Tangis yang tidak terseduh-seduh, bukan air mata yang deras, tapi lebih menyakitkan, tangis sunyi yang bagaimana. Alia berdiri terpaku di balik rak sebelah. Ia tak tahu harus mendekat atau pergi. Tapi ada satu hal yang pasti. Sejak saat itu, Alia tak bisa berpura-pura tak peduli. Esoknya, Davin, sapa Alia saat pelajaran kosong dengan senyum setengah gugup. Davin menoleh pelan tanpa ekspresi. Kenapa? Enggak, cuman kamu suka baca buku di perpus ya? Aku juga suka sih, tapi raknya tinggi-tinggi banget ya, katanya canggung untuk mencoba mencairkan suasana. Davin hanya mengangguk, lalu kembali menatap bukunya. Tapi sebelum Alia pergi, ia mendengar Davin berkata lirih, kadang rak tinggi itu justru tempat paling aman buat bersembunyi. Alia menatapnya. Mata mereka bertemu sesaat. Dan saat itulah Alia tahu bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak butuh dikasihani, tapi ingin dimengerti. Hubungan mereka tak pernah dimulai dengan kata jadian atau bahkan teman dekat. Tidak ada status, tidak ada kepastian. Tapi sejak percakapan singkat di perpustakaan itu, Alia hadir lebih sering dalam dunia Davin. Dunia sepi, gelap, dan dingin. Awalnya hanya sebuah sapaan ringan setiap pagi. Kemudian Alia mulai membawa 2 roti ke sekolah, 1 untuknya, 1 untuk Davin. Gue bikin sendiri, katanya sambil menyodorkan roti. Davin hanya menatap sejenak lalu mengambilnya tanpa berkomentar. Tapi bagi Alia itu sudah cukup. Ia belajar menghitung kebahagiaan kecil yang tak pernah dijanjikan. Tapi tetap ia memperjuangkan. Lama-kelamaan Davin mulai terbuka. Bukan dengan tawa, tapi dengan cerita tentang ibunya yang jarang di rumah, tentang ayahnya hanya tinggal dalam ingatan, tentang malam-malam panjang yang ia habiskan di atap rumah untuk menatap langit tanpa bintang. Dan Alia mendengarkannya, selalu mendengarkan. Bahkan saat tugasnya menumpuk, bahkan saat tubuhnya lelah. Ia pikir mungkin dengan cukup sabar cinta bisa menghangatkan apapun, bahkan hati yang sudah lama membeku. Namun, dunia tidak sebaik harapan Alia. Ketika Davin sedih, Alia yang dicarinya. Ketika Alia butuh dimani, Davin sibuk, entah dengan tugas, entah dengan dirinya sendiri. Ketika Davin kesal, Alia jadi tempat pelampiasan. Ketika Alia mulai lelah, Davin menyebutnya berubah. Alia, lo kok akhir-akhir ini jadi banyak banget ngambeknya sih? Kalimat itu keluar sore itu saat Alia menolak mengantar Davin keluar sekolah karena ia harus pulang cepat karena ibunya sedang sakit. Alia hanya diam. Dalam hatinya ia bertanya, kapan terakhir kali kamu nanya kabarku, Davin? Tapi ia tak pernah mengucapkan itu. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, maaf ya. Karena itulah yang selalu Alia lakukan, memaafkan. Bahkan ketika hatinya sedang berubah dan berdarah, ia tetap menutup lukanya agar Davin tak merasa bersalah.
Semua orang melihat Alia dan Davin sebagai pasangan yang tak resmi tapi romantis. Tapi hanya Alia yang tahu, dalam hubungan itu dia adalah rumah, dan Davin hanya menumpang saat hujan. Dan setiap malam, ketika semua orang tidur, Alia kembali memeluknya diri sendiri, menghembus air matanya, lalu menenangkan hatinya dengan kata-kata yang sama. Gak apa-apa, mungkin suatu saat dia sadar. Tapi, sampai kapan? Waktu terus berjalan, sebulan menjadi 2 bulan, 2 bulan menjadi 6 bulan, dan tanpa sadar sudah lebih dari setahun, Alia hadir dalam hidup Davin tanpa syarat. Dari luar semua terlihat stabil. Alia masih menjadi siswi teladan, masih tertawa bersama teman-temannya, masih rajin mengurus kelas, bahkan sempat menjadi panitia acara perpisahan. Tapi di dalam hatinya mulai lelah. Bukan karena dia ingin berhenti mencintai, tapi karena ia sadar bahwa selama ini ia berjuang sendiri. Perhatian Davin tak pernah tumbuh menjadi kasih yang saling menolong. Terima kasih pun sering tak pernah terdengar. Ia hadir saat butuh, lalu menghilang saat Alia mulai bertanya, "Aku ini siapa?" Puncaknya terjadi di sebuah sore sepulang sekolah. Hari itu hujan. Alia menunggu di depan gerbang karena Davin minta dijemput. Motor Davin rusak katanya. Alia datang, basah-basahan, menunggu hampir 1 jam. Motor Davin tak kunjung muncul. Ketika akhirnya Davin membalas pesannya, jawabannya singkat. "Maaf, aku udah dijemput temen, tadi lupa ngabarin." Jawabannya dari Davin. Alia terdiam di bawah payung. Hujan turun pelan di jaketnya yang sudah lembab. Ia tidak membalas, tidak marah, tapi untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca di depan umum. Malamnya Davin mengirim pesan. "Lo kok jadi dramatis gini sih Alia? Gue kan gak sengaja lupa. Lagian lo maksa datang juga." Alia menatap ponsel lama sekali. Dada sesak, kata-kata itu seperti menampar semua yang sudah ia lakukan. Ia teringat semua hari di mana ia menahan kantuk demi mendengarkan curhat Davin. Semua malam di mana ia jadi satu-satunya tempat Davin menangis. Semua usaha kecil yang ia lakukan, dari mengingat tanggal ulang tahun ibunya, sampai membawakan makanan favorit Davin ketika ia sedang sakit. Dan sekarang ia hanyalah terlalu dramatis. Sejak malam itu, retakan hati Alia mulai membesar. Ia mulai mempertanyakan banyak hal dalam pikirannya yang sedang ramai. Kenapa aku yang selalu minta maaf? Kenapa aku merasa bersalah karena merasa capek? Kenapa aku harus mengerti dia, tapi dia gak pernah berusaha mengerti aku? Tapi bahkan saat semua pertanyaan itu menyakitkan, Alia belum bisa benar-benar pergi, karena dalam dirinya masih ada bagian kecil yang berharap Davin akan berubah. Namun harapan itu makin menipis, dan Alia makin kosong. Ia tetap datang sekolah, tetap tersenyum, tetap menyapa, tapi kini senyumnya tidak sampai ke mata. Ia tertawa, tapi rasanya hambar. Ia menjadi seperti seorang topeng yang terlalu sering dipakai, yang lama-lama lupa bentuk wajah aslinya. Dan di malam yang sunyi, di kamar yang hanya ditemani lampu belajar, Alia menulis di buku hariannya, "Aku capek jadi kuat, capek pura-pura gak apa-apa, capek merasa harus cukup buat seseorang yang bahkan gak mau coba buat cukup jadi aku." Lembar itu basah oleh air mata, dan untuk pertama kalinya, Alia tak menyeka air matanya cepat-cepat. Ia membiarkannya jatuh, karena malam itu, ia tahu bahwa luka ini tidak bisa terus-menerus disembunyikannya.
Malam itu udara dingin menusuk masuk lewat jendela kamar Alia yang sedikit terbuka. Hujan rintik-rintik masih menetes pelan, seolah ikut mengiringi suara hati yang sudah terlalu lama ia pendam. Di atas meja belajarnya, sebuah buku harian terbuka. Halaman kosong di depan mata, tangan Alia gemetar memegang pulpen. Lalu ia menulis, bukan lagi catatan harian biasa, tapi surat. Untuk seseorang yang tak pernah tahu, tak peduli, atau mungkin memang tidak pernah mau tahu. Untuk kamu yang selalu aku jaga, bahkan saat kamu gak pernah minta dijaga. Aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi mungkin dari rasa sesak yang udah lama aku simpan. Kamu tahu gak, aku selalu ada di belakang kamu. Saat kamu sedih, saat kamu ngerasa dunia gak adil, bahkan saat kamu kesel sama hidup. Aku selalu di situ. Duduk diam nyimak semua keluhanmu, nyari cara supaya kamu gak ngerasa sendirian. Tapi kamu gak pernah nanya gimana kabarku. Kamu gak pernah nanya kenapa aku tiba-tiba diem. Kamu gak pernah nanya dan sadar aku pulang sekolah sambil nahan nangis. Karena buat kamu, aku cuma tempat mampir. Aku capek, aku lelah harus ngerti kamu terus. Aku hancur pelan-pelan, tapi tetap pura-pura kuat biar kamu gak ngerasa bersalah. Dan kamu marah waktu aku mulai mikirin diri aku sendiri. Aku capek. Kamu tahu apa yang paling sakit? Bukan saat kamu gak balas perasaan aku, tapi saat kamu manfaatin aku atas nama cinta. Aku sayang kamu, masih. Tapi aku lebih sayang diriku sekarang. Dan untuk pertama kalinya aku gak mau lagi jadi korban dari cinta sepihak ini. Jadi malam ini aku berhenti. Bukan karena aku berhenti mencintai, tapi karena aku akhirnya belajar untuk mencintai diriku sendiri. Alia menutup bukunya perlahan, tangannya masih gemetar, tapi hatinya mulai merasa ringan. Ia tahu, surat itu tak akan pernah dikirim. Tak perlu, karena surat itu bukan untuk Davin membaca, tapi untuk Alia menyadari siapa yang paling pantas ia perjuangkan, yaitu dirinya sendiri. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia datang ke sekolah tanpa berharap akan melihat Davin. Ia duduk di kelas tanpa melirik ke arah bangkunya. Ia tertawa bersama teman-temannya tanpa memikirkan apakah Davin melihatnya atau tidak. Dan ketika Davin mendekat bertanya, "Alia, lo kenapa sekarang kayak ngejauh?" Alia hanya menatap tenang, lalu tersenyum. Kali ini tanpa berpura-pura. "Gue cuma lagi ngedeketin seseorang yang udah lama gue lupain, Dav." "Siapa?" "Diri gue sendiri." Hari-hari berlalu. Alia tak lagi mengecek ponselnya setiap beberapa menit, menunggu chat dari Davin, dan menunggu notif favoritnya berbunyi. Tak lagi mencari-cari alasan diam, tak lagi mencoba mencari jawaban bagi masalah yang bukan miliknya. Bukan karena ia sudah sepenuhnya lupa, tapi karena ia sudah belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaannya pada seseorang yang tak pernah memilih untuk tinggal. Di kelas, Davin masih duduk di bangku belakang, masih dengan jaket hitamnya, masih menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu di balik langit. Tapi kini tak ada lagi sepasang mata yang diam-diam memperhatikannya dari jauh. Alia telah melepaskan peran itu. Ia tak ingin lagi menjadi penyelamat bagi seseorang yang bahkan tak ingin diselamatkan. Dan anehnya sejak itu, hidupnya terasa lebih ringan. Ia mulai menulis puisi, mulai tertawa lebih lepas, mulai mengenal dirinya yang ternyata punya banyak sisi lain seperti penyabar, pengertian, dan pengorban. Ia bahkan sempat mengikuti lomba menulis, dan karyanya terinspirasi dari surat yang tak terkirim itu. Menang, judulnya Cara Mencintai yang Tidak Membunuh Diri Sendiri. Suatu hari saat jam kosong, Davin menghampirinya. Sudah lama mereka tak sempat bicara empat mata. "Alia, lo beneran udah gak peduli sama gue ya sekarang?"
Alia menatapnya lama. Dulu, pertanyaan itu bisa membuat hatinya runtuh. Tapi hari ini, ia tersenyum. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia sudah menerima jawabannya sejak lama. Gue masih peduli, Dav. Tapi sekarang gue lebih peduli sama diri gue sendiri, ucap Alia. Lo bener-bener berubah, Al, ucap Davin. Enggak, gue cuma berhenti nyakitin diri sendiri atas nama sayang, balas Alia. Davin diam, entah kecewa, menyesal, atau hanya tak tahu harus berkata apa. Tapi buat Alia ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang membebaskan dirinya sendiri. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Alia melangkah menjauh beban, tanpa air mata, tanpa penyesalan. Di jalan pulang, angin sore menerpa rambut Alia diikat rapi. Langit biru membentang luas, tapi hatinya lebih luas lagi, karena untuk pertama kalinya ia tidak membawa siapa-siapa dalam perjalanannya. Hanya dirinya sendiri dan itu cukup. Langkahnya ringan, tapi setiap jejaknya ada keputusan. Keputusan untuk tidak lagi menunggu, tidak lagi menebak, tidak lagi berharap dari seseorang yang bahkan tak mampu menjaga hatinya sendiri, apalagi hati orang lain. Ia menatap langit, tersenyum kecil lalu bergumam pelan, seperti doa yang cuma Tuhan dan dirinya sendiri yang tahu. Terima kasih Davin, karena kamu, aku akhirnya belajar mencintai orang yang paling pantas dicintai, diriku sendiri. Kalau nanti kamu cari aku udah gak di tempat yang sama ya. Bukan karena aku pergi dari terlalu jauh, tapi karena aku akhirnya sadar aku pantas dicintai tanpa harus berkali-kali dilukai. Dan untuk pertama kalinya ia pulih. Alia benar-benar pulang, bukan ke rumah, tapi ke dirinya yang dulu, yang hilang dan kini kembali menjadi utuh.